Welcome Hana yang akan share hari ini. Firman Tuhan. Selamat berjumpa saudara-saudara. Senang juga dari Michigan kalau datang begitu saya naik ke atas dikeplokin. Kalau dulu enggak. Saudara-saudara, kita akan bersama lihat firman Tuhan. Continuation dari firman yang sudah dibawakan selama dari bulan Januari. Living in God's Story. Nah saudara-saudara, kita semua tahu bahwa salah satu bagian kita pada waktu kita berjalan di dalam rencana Tuhan, in God's story, yaitu kita akan dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang di sekeliling kita. Karena ada banyak orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan saudara, yang kita semua belajar, kita semua tahu bahwa 2 minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita menolong orang-orang yang terlupakan, orang yang sudah dilupakan. Ada banyak orang yang terlupakan di sana dan kita harus mengingat mereka. Paling sedikit kita doakan mereka. Kemudian minggu yang lalu saya ingat saya berkhotbah di Michigan mengenai bagaimana kita menolong orang-orang yang ada di dalam brokenness, ada yang di dalam kesengsaraan, penderitaan hidup. Nah sekarang pada hari ini kita sampai kepada bagaimana kita menolong orang-orang yang terbelenggu. Yang terbelenggu, saudara. Ada banyak orang di sekeliling kita terbelenggu. Saya bukan mengatakan mengenai mereka yang terbelenggu di penjara. Ya, mereka juga terbelenggu dan kita harus tolong mereka juga. Tetapi belenggu itu, ada banyak belenggu yang tidak kelihatan dengan mata kita, tetapi membelenggu jiwa kita. Inilah yang kita akan sama-sama pikirkan pada hari ini. Ada orang yang terbelenggu oleh addiction, ada orang yang terbelenggu oleh kepahitan, ada orang yang terbelenggu oleh dendam, ada orang yang terbelenggu oleh kebencian, ada banyak sekali, ada orang yang terbelenggu oleh ketakutan dan sebagainya. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah the salt of the world. Yang harus kita lakukan yaitu kita harus menjadi blessing buat orang-orang yang terbelenggu ini. Tapi saudara-saudara, sebelum kita memikirkan mereka yang terbelenggu, kita harus mengetahui juga bahwa di dalam kehidupan orang-orang Kristen pun masih banyak yang terbelenggu. Ada banyak orang-orang yang sudah datang ke gereja setiap minggu, sudah membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, ikut Bible study, tapi kehidupannya masih terbelenggu. Antara lain terbelenggu oleh ketakutan, terbelenggu oleh segala macam, saudara. Terbelenggu oleh rasa jengkel, terus kemarahan dan sebagainya. Ada banyak orang-orang Kristen yang masih terbelenggu. Sebab itu kita harus belajar bagaimana kita dahulu belajar untuk membebaskan diri kita dari belenggu itu, agar supaya dengan tangan yang bebas kita bisa membebaskan orang lain yang terbelenggu. Nah saudara, mari kita melihat dari mana datangnya belenggu itu. Saya baru melihat saudara di TV, saudara mungkin sering lihat Dr. Phil. Waktu beberapa hari yang lalu, saya melihat program dari Dr. Phil. Dan di situ saya melihat ada seorang hitam yang dituduh memperkosa seorang wanita, seorang putih. Dan dia dituduh dan wanita ini yakin sekali dia yang memperkosa dia. Orang laki ini yang memperkosa dia. Sampai setelah diadili, saudara, dia dipenjara selama 14 tahun. Padahal dia tidak melakukan pemerkosaan itu. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara ada di dalam posisi laki-laki ini yang tertuduh memperkosa seseorang sampai dipenjarakan selama 14 tahun. Padahal dia tidak melakukan kejahatan itu. Bagaimana rasanya, saudara-saudara? Saya mau menunjukkan bagaimana orang bisa terbelenggu. Saudara, mungkin pada waktu 14 tahun itu dia terbelenggu di dalam penjara. Tetapi selama dia di penjara, dia bisa berpikir terus menerus. Bencinya sama orang yang sudah menuduh dia. Dia bisa menjadi benci, menjadi dendam, bisa apapun juga bisa terjadi pada dirinya. Sehingga dia bisa terikat oleh rasa dendam dan sebagainya. Tetapi saya melihat di dalam program itu, saudara, akhirnya ketahuan bahwa bukan dia yang melakukan.
Setelah diperiksa semuanya, DNA dan segala macam, ternyata terbukti bukan dia. Tetapi setelah 14 tahun dia di penjara, akhirnya dia keluar dari penjara dan diinterview oleh Dr. Phil. Dan pada waktu ditanya, bagaimana rasanya kamu di penjara selama 14 tahun? Dia berkata, ya coba bayangkan aja. Pada waktu saya ditangkap, anak saya berumur 2 tahun. Sekarang saya keluar dari penjara, anak saya berumur 16 tahun. Selama 14 tahun, saya nggak bisa mendidik anak saya. Selama 14 tahun saya dipisahkan dari anak saya. Saudara, dia bisa menjadi bitter, dia bisa menjadi dendam, dia bisa apapun juga. Dia bisa terbelenggu oleh hal seperti itu. Tetapi saudara, dia memutuskan untuk tidak bitter. Di dalam program itu dia diketemukan dengan orang yang menuduh dia. Wanita ini saudara. Wanita ini datang, dia bersedia datang. Dan saya bisa melihat pada waktu wanita ini mau keluar untuk bertemu dengan laki-laki itu, saudara bisa bayangkan, saudara duduk di dalam posisi wanita ini. Yang sudah menuduh orang sampai di penjara 14 tahun saudara. Padahal bukan dia. Nah sekarang wanita ini pada waktu mau keluar dia sudah gemeteran. Dia sudah nangis sebelum even bertemu dengan orang itu. Nah, akhirnya dia bertemu dengan laki-laki itu. Pada waktu Dr. Phil berkata, apa yang mau katakan? Apa yang engkau ingin katakan kepada dia? Ya, wanita itu bilang, ampuni saya, I'm sorry. Apa yang kamu ingin wish buat dia? Saya harap supaya kamu bisa kembali mempunyai hubungan dengan anak kamu. Dan saudara, pada waktu laki-laki ini ditanyai, apakah kamu mau mengampuni dia? Laki-laki ini berkata, yes, I forgive her. Saudara, dia mempunyai pilihan untuk dibelenggu oleh kepahitan, oleh kebencian, atau untuk mengampuni. Dia memilih untuk mengampuni dan dia tidak terbelenggu, saudara. Nah kita lihat saya mau menunjukkan salah satu sebetulnya dia bisa dibelenggu oleh kebencian. Dia bisa dibelenggu kalau dia terus menerus entertaining, meladeni perasaan marah dan benci dan sebagainya, dia bisa. Tetapi dia memilih untuk mengampuni. Nah saudara, belenggu bisa terjadi karena sesuatu yang terjadi pada orang itu pada masa lalu sampai membuat dia terbelenggu oleh rasa marah atau rasa benci atau rasa pahit dan sebagainya. Tetapi juga kebiasaan, juga belenggu bisa terjadi karena kebiasaan yang kita lakukan terus menerus sampai akhirnya kita terbelenggu oleh kebiasaan itu. Kalau kebiasaan itu adalah kebiasaan yang baik, that's fine. Tetapi seringkali kita mempunyai kebiasaan yang tidak baik dan terus menerus kita lakukan dan kita tidak mau berubah sampai akhirnya kita terbelenggu oleh kebiasaan itu. Ada satu cerita, ini cerita. Ada seorang ayah yang sakit keras dan sudah mau mati, saudara. Di dalam keadaan dia sudah mau mati, mau meninggal. Istrinya ada di situ sudah sedih sekali. Dia bilang, panggil anak-anak saya. Dia punya 3 anak laki-laki. Ketiga anak itu datang dan melihat ayahnya yang sudah hampir meninggal. Ayah itu dengan lemah berkata begini, Aceng katanya, Papa mau kasih Aceng mobil. Mobil Papa buat Aceng katanya gitu. Si istrinya berkata, loh Pak, kok mobilnya buat Aceng, kata istrinya. Aceng sih gak suka bawa mama, gak suka nyetir buat mama. Yang suka nyetir mama tuh si Acong, Pak. Acong kasih aja mobilnya ke Acong katanya. Acong yang suka nganter-nganter mama naik mobil. Papanya bilang, mobil buat Aceng, kata papanya. Sebab Acong dapat rumah, Papa mau kasih Acong rumah, kata papanya. Loh, kata istrinya, kok Acong dapat rumah? Acong itu enggak handy, Pak. Nanti kalau rumahnya rusak dia enggak bisa betulin katanya. Yang handy itu si Acong, Pak. Acong itu handy. Kasih aja rumahnya Acong. Kata papanya, rumah buat Acong. Sebab Acong mau dikasih pabrik, kata papanya. Pabrik Papa buat Acong ya, katanya. Loh, kata istrinya,
Kok pabrik buat Acung? Acung tuh gak bisa ngurus pabrik, Pak. Yang pintar ngurus tuh si Aceng, Pak. Papanya udah lemes, saudara, jadi mendelik sama istrinya. Dia bilang, yang mau mati mama atau aku? Saudara, ini aja suatu story, tetapi saudara, ini adalah suatu kebiasaan mungkin istri yang suka ngatur. Saudara, dari mulai kebiasaan akhirnya dia terbelenggu sampai orang mau mati pun mau diatur sama dia. Nah, jadi bisa saudara, belenggu itu terjadi karena kita membiasakan diri kita di dalam keadaan yang terus-menerus sama terus. Nah saudara, jadi banyak orang yang terbelenggu. Nah sekarang untuk kita bisa melepaskan belenggu orang lain, kita harus mengalami dahulu diri kita dilepaskan daripada belenggu. Nah saudara, bagaimana caranya? Kalau mungkin saudara, belenggu saudara mungkin tidak sejelek orang di luar sana. Mungkin kita tidak dibelenggu oleh addiction, mungkin kita tidak dibelenggu oleh drug, mungkin kita tidak dibelenggu oleh rasa mau membunuh orang. Tetapi ada belenggu-belenggu di dalam diri kita yang harus kita alami, yang kita sudah bebaskan. Kita sudah bebas dari itu semua. Mari kita melihat bagaimana diri kita dahulu mengalami pembebasan di dalam diri kita. Yang pertama, mari kita melihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Saya harap ada di sini. Yohanes 8 ayat 32, Tuhan berkata begini. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Engkau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itulah yang akan membebaskan kamu. Kalau kita mau mengalami pembebasan, saudara, kebenaran yang bisa membebaskan kita, inilah kebenaran. Janji Tuhan, firman Tuhan, ini yang akan membebaskan kita. Nah saudara, bagaimana caranya firman Tuhan membebaskan kita? Itu kan kata-kata Tuhan, tapi bagaimana praktikalitinya firman Tuhan itu membebaskan kita. Saudara, dengan kita membaca, dengan kita mengerti dan merenungkan firman itu. Merenungkan firman itu. Karena di dalam Amsal 23 ayat yang ke-7 dikatakan begini. For as he thinks in his heart, so is he. Amsal 23 ayat yang ke-7. Bahasa Inggrisnya, for as he thinks in his heart, so is he. Saudara, sebagaimana bahasa Indonesianya terjemahannya di Alkitab itu lain daripada ini. Tetapi saya mau terjemahkan dari bahasa Inggrisnya. Sebagaimana kita berpikir di dalam hati kita, demikianlah kita. Kita menjadi orang yang sudah kita pikirkan di dalam hati kita. Jadi perhatikan kata-kata di sini. For as he thinks in his heart. Saudara, kuncinya heart. Saudara, aneh gak mendengar kata ini? Sebetulnya kan as he think in his head kan. Sebetulnya kalau kita berpikirkan dengan kepala kita, dengan otak kita. Tetapi ini dikatakan as he think in his heart. Jadi berarti begini, pemikiran mula-mula dari otak kita. Kalau kita melihat sesuatu, kita belajar sesuatu, ini start dari otak kita. Tetapi kalau kita merenungkan apa yang ada di dalam otak kita terus menerus, akhirnya masuk ke dalam hati kita. Segala sesuatu yang sudah sampai di dalam hati kita, itu membentuk kita. Kita menjadi segala sesuatu yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau setiap hari kita merenungkan hal yang baik, Tuhan tolong saya, jadikan saya untuk menjadi orang yang bisa mengasihi. Saya ingin mengasihi Tuhan, saya ingin menolong orang. Bagaimana caranya Tuhan saya menolong orang? Dan kita renungkan bagaimana Tuhan menolong supaya saya bisa menjadi penolong orang lain. Kalau kita merenungkan itu, maka saudara itu akhirnya masuk ke dalam hati kita. Akhirnya kita mempunyai habit untuk selalu mau menolong orang. Karena itu sudah masuk ke dalam hati kita. Tetapi kalau yang kita pikirkan di otak kita selalu, karena kita benci seseorang, kita bilang, aduh saya benci sama dia. Bagaimana caranya menyakiti dia? Bagaimana ya supaya dia kesan bergeledek? Bagaimana caranya? Dan kita mikir terus, sampai masuk ke dalam hati kita. Sebagaimana kita berpikir di dalam hati kita, kita menjadi seperti itu. Muka kita melihat orang juga sudah mukanya berangsan. Kita sudah sebel aja sama semua orang rasanya. Kelihatan daripada action kita. Kalau kita bertemu dengan orang yang kita benci itu, omongan kita snap. Kenapa? Sebagaimana kita berpikir di dalam hati kita, kita menjadi seperti itu. Nah, jadi saudara, kalau kita mau dibebaskan
oleh firman Tuhan. Caranya yaitu kita baca firman Tuhan, kita baca janji-janji Tuhan, renungkan sampai masuk ke dalam hati kita dan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat bagaimana firman membebaskan kita. Tadi Tuhan berkata, "You shall know the truth and the truth shall set you free." Mari kita lihat the truth apa? Kita baca misalnya 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan begini, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah." Sekarang gini, kita mau dibebaskan oleh firman. Pertama-tama firman ini berkata, "Tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Roh Kudus?" Berarti Roh Kudus ada di dalam kamu. Berarti Tuhan itu tidak jauh di surga sana. Tuhan itu ada di sini. Tuhan itu ada di sini. Nah, sekarang sudah satu kebenaran. Renungkan. Tuhan ada di sini. Tuhan dekat. Tuhan ada pada diri saya. Kemudian baca firman Tuhan lagi. Filipi 4 ayat 13 mengatakan begini. "I can do all things through Christ who strengthen me." Aku dapat melakukan segala perkara oleh Kristus, dengan Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, disambung saudara. Tadi dikatakan, tahukah kamu Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Sekarang yang kedua, Tuhan berkata begini. Aku dapat melakukan segala perkara. I can do all things through Christ who strengthen me. Jadi sekarang Tuhannya ada di dalam kita. Kita mau melakukan sesuatu, kita akan pasti bisa melakukan semuanya bersama-sama dengan Kristus yang di dalam kita. Jadi dengan kata lain, jangan bersandar kepada diri kita sendiri. Kalau kita bersandar kepada diri kita sendiri, kita bilang jangan benci, jangan benci, jangan benci. Biarpun kita ngomong 1000 kali jangan benci, jangan benci, jangan benci, kita tetap benci. Karena kita nggak punya kemampuan. Tetapi kita akan bisa tidak membenci orang itu kalau kita bersandar kepada kekuatan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Lihat firman lagi. Firman Kolose 1 ayat 27b. Kolose 1 ayat 27b berkata begini. Christ in you, the hope of glory. Christ in you, the hope of glory. Kristus yang di dalam kita adalah pengharapan kemuliaan. Nah sekarang apa maksudnya pengharapan kemuliaan? Apa maksudnya the hope of glory? Maksudnya begini. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia pada mula pertama sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia hidup bersama dengan Tuhan yang mulia. Dan manusia diselubungi oleh kemuliaan Tuhan. Manusia itu mulia, saudara. Tetapi begitu manusia jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Tuhan dipart dari manusia. Manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah sekarang, kalau kita mau kembali lagi untuk menjadi manusia yang seperti Tuhan ciptakan sebelumnya, yaitu glorious. Pengharapan kita untuk mencapai itu adalah Christ in you, Christ in us. Jadi sekarang gini, digabungkan semua tadi firman. Saudara renungkan firman ini, renungkan firman ini. Saya sekarang terbelenggu oleh kebencian. Oke? Saya terbelenggu, saya dendam sama orang itu. Saya benci. Nah sekarang, Tuhan, saya sekarang bersyukur firman-Mu berkata bahwa Engkau ada di dalam saya. Saya mau imani, saya percaya Engkau ada di dalam saya. Saya tidak sendirian. Kemudian saudara berkata, dan Tuhan Engkau berkata, saya bisa melakukan segala perkara. Even melepaskan diri saya dari belenggu kebencian, saya bisa bersama-sama dengan Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Sebab itu sekarang saya berkata, Tuhan please berikan kepada saya kekuatan untuk tidak membenci dia. Supaya saya bebas dari kebencian. Supaya saya digantikan dengan kasih agape-Mu di dalam diri saya. Saudara, kehidupan orang Kristen bukan hanya pergi ke gereja, bukan hanya tahu banyak firman, tetapi yang Tuhan mau, hiduplah di dalam firman. Biar firman yang kita mengerti itu bukan hanya sekedar kita mengerti sampai di sini, tetapi firman itu masuk ke dalam diri kita dan kita hidup di dalam firman. Praktekkan firman itu saudara, di dalam hidup kita. Ini yang Tuhan katakan begini.
If you abide in me and my word abide in you. Kalau engkau tinggal di dalam aku, kata Tuhan, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja, kamu akan mendapat. Kehidupan orang Kristen yang benar adalah kehidupan yang firman ini bukan hanya menjadi knowledge. Bukan hanya untuk menasehati orang yang salah. Firman ini harus kita hidupi. Saudara-saudara, di dalam hidup saya pernah mengalami belenggu. Belenggu yang membelenggu saya itu sampai beberapa tahun yang lalu. Saudara-saudara, saya dibelenggu oleh rasa condemnation. Ada tuduhan-tuduhan yang iblis selalu lontarkan kepada saya. Saudara nggak tahu, saya nggak pernah bicara. Tetapi seringkali setelah saya khotbah seperti ini, saudara, saya sudah berdoa, saya sudah minta firman dari Tuhan, saya sudah menyiapkan, saya sudah memberikan diri saya untuk menyiapkan dengan sungguh-sungguh. Saya mau melakukan yang terbaik semuanya. Begitu selesai khotbah, saya duduk di situ. Iblis langsung hantam saya. Iblis langsung bilang, kamu tadi kasih kesaksian seperti itu, orang pasti nggak suka sama kamu. Kamu tadi kasih ayatnya itu enggak betul tuh. Dan kamu, saudara, banyak sekali tuduhan-tuduhan. Sehingga, saudara enggak ada yang tahu. Itu saya terikat oleh itu. Saya bilang, masa sih? Saya langsung, masa sih? Tadi saya ngomong apa sih? Masa sih? Masa saya nyinggung orang toh? Nah, iblis selalu nuduh saya. Sampai malam, saudara, saya enggak bisa tidur. Saya enggak bisa tidur. Pikiran terus gitu. Wah, si Anu pasti benci kamu. Si Anu pasti begini. Terus. Saya enggak bisa tidur. Saudara tanya Pak Sujo. Saya susah sekali tidur bertahun-tahun karena condemnation. Saya terikat oleh condemnation. Saya tidak melakukan kesalahan, tetapi seakan-akan iblis berkata kamu salah. Dan saya tanpa saya sadari saya terikat oleh itu. Sampai saya baca firman Tuhan. Sampai saya dibebaskan oleh firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 mengatakan begini. Enggak ada di situ, tapi 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang 7 dikatakan begini. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Tetapi roh yang Tuhan berikan kepada kita adalah roh yang mendatangkan kuasa, kasih, dan ketertiban. Dan saya pelajari ayat itu sampai saya akhirnya mengerti apa yang dimaksud. Roh yang Tuhan berikan kepada kita adalah roh yang mendatangkan kasih, kuasa, dan ketertiban. Apa itu ketertiban? Di dalam bahasa Inggris adalah sound mind. Sound mind itu apa? Adalah pikiran yang terdisiplin. Pikiran yang didisiplin. Roh yang Tuhan berikan kepada kita adalah roh yang mendisiplin kita. Nah sekarang saudara, karena saya mengerti itu, saya renungkan firman itu, saya berkata, oh gitu toh Tuhan. Jadi sebetulnya saya nggak perlu diperbudak oleh pikiran ini semua. Akhirnya yang saya lakukan apa? Sebelum saya tidur saya berkata, Roh Kudus, please memerintah di dalam pikiran saya. Silakan Tuhan, Engkau yang bertahta di dalam pikiran saya. Please discipline my mind. Disiplin pikiran saya. Supaya pikiran saya enggak melantur kemana-mana. Supaya pikiran saya tidak lari-lari kemana-mana. Saya minta Engkau take control of my mind. Saya persilakan Engkau memerintah di dalam pikiran saya. Karena saya mau tidur Tuhan. Saya mau beristirahat. Help me. Saudara setelah saya berdoa demikian. Ting, saya cepat tidur. Saudara sekarang bisa tanya Pak Sujo, dulu bunyi apa saja di rumah saya tahu. Sampai bunyi di luar sana ada bunyi apa, saya tahu saudara. Langsung saya bisa, ada bunyi sesuatu, klotak di mana saya tahu. Saudara. Kalau Pak Sujo mau masuk ke dalam kamar, masih di luar saya sudah tahu langkahnya dia, saya sudah tahu dia mau masuk kamar. Tetapi sekarang, dia kadang-kadang saya sudah tidur, dia masuk ke dalam kamar, sampai tidur, sampai pakai selimutnya ketarik sedikit, saya nggak kerasa. Saya bisa tidur, sampai Pak Sujo bilang, kamu kok tidurnya enak benar ya sekarang ya, kamu sekarang cepat tidur. Saudara, ada, saya dibebaskan. Saya mengalami pembebasan. Saya dulu dibelenggu oleh rasa takut, sering sekali, takut ini. Saudara, sekarang saya dibebaskan dari rasa takut. Saya tahu God is in control akan hidup saya. Saya mau hidup benar di dalam pimpinan Tuhan dan Tuhan yang akan mengatur kehidupan saya. Saudara, jadi firman ini akan membebaskan kita. Asal kita tahu bagaimana membawa firman dari knowledge, dari otak ini sampai ke dalam hati. Sebagaimana kamu berpikir di dalam hatimu, kamu menjadi seperti itu. Jadi biar kita semua mengalami pembebasan di dalam hidup kita. Apa saudara? Saudara suka hidupnya jengkel terus terhadap seseorang. Saudara suka melihat orang kritikal sekali. Kok ngomong kok kayak gitu sih? Kok pakai rok seperti itu sih? Lah,
kok make upan kok seperti itu. Kalau saudara sudah selalu kritikal terhadap orang, saudara, something wrong. Saudara sudah terbelenggu oleh kritisisme di dalam hati. Saudara coba bebaskan, karena kalau saudara mempunyai belenggu itu akan bisa membuat orang tidak suka kepada kita. Belenggu itu bisa menjauhkan orang dari kita. Belenggu itu membuat kita tidak disukai orang dan sebagainya. Nah saudara, mari kita bebaskan diri kita dari semua belenggu-belenggu itu. Alami itu di dalam hidup kita. Alami Tuhan, alami pembebasan di dalam hidup kita. Supaya kita bisa in turn mulai membebaskan orang lain. Nah sekarang, bagaimana kita membebaskan orang lain? Bagaimana Tuhan bisa memakai kita untuk membebaskan orang lain? Saudara, pertama-tama kita harus belajar untuk bisa melihat manusia dari pandangan Tuhan. Saudara, manusia itu tanpa disadari, saudara, dia selalu ingin menghakimi orang. Kita tidak bermaksud menghakimi orang, tetapi yang keluar selalu menghakimi orang. Kalau saudara misalnya melihat orang yang terikat oleh drug, orang yang kelihatan seperti junkie di sana, dan saudara, bagaimana sikap hati saudara? Ini yang kita harus tanya, jujur. Pada waktu saudara melihat itu, apakah saudara bilang, orang kok ya jadi sampah masyarakat. Kok bodoh bener ya, kok bisa seperti itu. Saudara, kalau sikap hati kita terhadap dia begitu, kita tidak akan pernah menolong dia. Yang Tuhan katakan, jangan hakimi orang itu. Siapakah kita yang menghakimi orang lain? Kita tidak tahu mengapa kita seringkali bilang, bodoh bener ya, kok mau-maunya pakai drug sampai begitu. Saudara, how do we know dia bodoh? Ya, dia bodoh karena saya sih nggak akan pakai drug. Do you know why kamu nggak akan pakai drug? Pernahkah kita berpikir bahwa how fortunate sebagian besar dari kita mempunyai orang tua yang mengasihi kita, yang mendidik kita, yang membawa kita di jalan yang benar. Bagaimana kita tahu bahwa mereka punya orang tua yang seperti kita? Mungkin mereka nggak punya orang tua. Mungkin mereka adalah anak yatim piatu yang dididik dari satu rumah ke rumah lain terus dipindah-pindahkan. Nggak punya orang yang bisa mendidik dia. Kita nggak pernah tahu masa lalu orang itu. Sebab itu yang penting, saudara, jangan menghakimi orang. Selama kita menghakimi orang dengan standar kita, kita sudah salah. Kita tidak akan pernah menolong siapapun juga. Nah, saudara, mari kita lihat Tuhan Yesus. Bagaimana cara Tuhan Yesus memandang? Saya kasih contoh di dalam devotion itu. Tuhan berkata kepada Ananias, Ananias, pergilah ke jalan lurus. Di sana engkau akan bertemu dengan seorang yang bernama Saulus. Aku ingin agar engkau tumpangi tangan kepada dia, doakan dia supaya matanya tercelik. Lalu Ananias berkata begini, nah sekarang Ananias berkata menghakimi Saulus dari kenyataan yang dia lihat, dari kenyataan yang dia dengar. Seperti itulah manusia. Dia berkata, tapi Tuhan, dia bilang, Tuhan, aku mendengar dari banyak orang, ini orang-orang jahat. Orang yang jahat, orang yang sudah menyiksa banyak orang Kristen, orang yang sudah bahkan membunuh orang-orang Kristen, Tuhan, dia itu orang jahat. That's penilaian daripada Ananias. Apa kata Tuhan? Tuhan berkata, He is a chosen vessel for me. Dia adalah alat pilihanku yang akan memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain dan bahkan kepada raja-raja. Saudara, cara Tuhan memandang kita, yang sering saya katakan, Tuhan tidak melihat kita hanya sebagai human being. Tuhan melihat kita sebagai human becoming. Tuhan melihat kita akan siapa kita akan menjadi. Dia melihat kita sebagai human becoming. Itulah pada waktu Tuhan menyuruh Ananias, betul apa yang Ananias katakan. Dia sudah membunuh banyak orang. Dia sudah menyiksa orang-orang Kristen, betul. Tetapi Tuhan melihat lebih daripada itu. Tuhan melihat bagaimana Paulus akan menjadi. Saudara, kita perlu belajar untuk bisa mempunyai pandangan Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita.
Sebab itu kalau kita melihat seseorang di dalam penderitaan, kita melihat seseorang yang terikat oleh belenggu apapun juga. Mungkin dia jahatnya luar biasa mungkin, tetapi kita berkata, Tuhan, berikan kepadaku mata untuk bisa melihat orang itu dari sudut pandangan Engkau. Karena pandangan Tuhan adalah pandangan yang lebih jauh daripada apa yang dapat kita lihat sekarang ini. Saya pernah menceritakan satu kejadian. Di Scotland, ada satu company, company uniform yang bikin pakaian. Yang empunya adalah orang Kristen. Company ini satu hari mengambil keputusan untuk memberikan pakaian bagi anak-anak yang terlantar, anak-anak miskin. Supaya anak-anak itu mempunyai pakaian yang bagus supaya mereka bisa pergi ke Sunday School untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah saudara, maka gereja yang dia pakai ini, wah senang sekali. Panggilan anak-anak gelandangan, anak-anak yang miskin-miskin dibawa ke situ kemudian dikasih tahu, kamu akan diberi pakaian ya yang bagus supaya kamu bisa datang ke gereja dengan pakaian yang bersih bagus. Anak-anak itu senang. Semua dikasih pakaian bagus-bagus dan semua uniform sama dan bilang, take care pakaian ini ya, jangan dikotori. Begitu kamu pulang dari Sunday School, lepas pakaian taruh supaya minggu depan kamu bisa pakai lagi, datang lagi ke sini. Pakai pakaian bersih. Iya, anak-anak itu nurut. Minggu depan, anak-anak itu datang lagi pakai pakaian yang sama kan, bersih. Tetapi ada satu anak namanya Bob. Anak ini ampun, pakaiannya bukan cuma jadi kotor, sobek-sobek di sana di sini. Dan dia bilang, gurunya bilang, loh kamu kenapa begini? Dimarahin sama gurunya. Dia diam aja. Dan dia bilang, kamu gak bisa gini. Dia bilang, akhirnya gurunya rapat, bagaimana nih anak? Kata guru yang lain, udahlah kasih satu lagi pakaian. Oke, dikasih yang baru. Saudara. Ingat, kamu jaga diri kamu, jangan dikotor-kotor, minggu depan pakai ini lagi bersih-bersih. Ya, minggu depan sudah hilang itu anak, gak datang. Mereka cari itu anak, mana itu Bob, dicari-cari di mana-mana. Akhirnya ketemu, pakaiannya udah belopotan lagi, udah sobek-sobek lagi, kotor lagi. Sekarang mereka pikir, udahlah berapa puluh anak yang kita sudah tangkapkan, yang sudah kita masuk ke dalam Sunday School. Ini satu, buang aja lah. You know, there is no hope anak seperti ini. Diomongin di apa nggak ada hope, udah buang aja. Tinggalin aja dah, who cares. Tapi company itu berkata, kasih lagi satu pakaian. Maka benar toh, ini kan merugikan kamu, gak apa-apa. Maka panggil lagi anak itu, kamu benar-benar ya, jaga pakaian ini, this is yang terakhir. Kalau kamu merusak pakaian ini, that's it, kamu gak dapat pakaian lagi, oke? Ngerti? Take care? Iya. Datang minggu depan pakaian bersih? Iya. Saudara, dia pulang dengan pakaian baru dia. Benar saudara, minggu depannya dia datang, pakaian itu dia pakai lagi. Minggu depannya dia datang, dia pakai pakaian lagi. Dia kemudian jadi anak yang baik sampai teenager dia dibaptis. Kemudian saudara tahu dia menjadi siapa? Dia menjadi Reverend Robert Morrison. Yang menerjemahkan Bible ke bahasa Chinese. Sekarang orang Chinese punya Bible di dalam bahasa Chinese. Karena ada satu anak yang kelihatan bisa sudah tendang aja dah, buang aja dah, no hope. Tetapi karena Tuhan kasih compassion kepada orang. Kepada company itu, kepada orang Kristen ini. Dia menjadi Reverend Robert Morrison yang menerjemahkan Bible ke bahasa Chinese. Saudara, kita harus bisa melihat orang-orang di sekeliling kita. Jangan dengan mata penghakiman. Tetapi kita selalu doa, Tuhan berikan kepada saya mata untuk bisa melihat mereka dari pandangan-Mu. Berikan kepada saya kasih-Mu, berikan kepada saya compassion. Karena supaya kita bisa menjadi penyambung tangan Tuhan, menjadi penyambung mulut Tuhan kepada orang-orang yang terbelenggu, kepada mereka yang tersiksa. Marilah saudara-saudara, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu lagu, berikanku hati seperti hatimu Tuhan. Berikanku mata seperti matamu.